Gini Miss, saya mau konsultasi anak saya. Belakangan ini anak saya itu susah fokus. Kalau diem itu nggak bisa lama. Kadang-kadang kalau diajak ngobrol itu kurang nyambung. Itu bahaya nggak ya Mas? Oke, jadi kondisi diam tidak bisa lama, kemudian saat diajak bicara tidak nyambung, dan juga mungkin kesulitan untuk bisa fokus gitu ya, memang dapat disebabkan oleh berbagai macam hal. Tapi tidak demikian bisa langsung diketahui penyebabnya. Oleh karena itu, kita harus lakukan pemeriksaan secara menyeluruh, seperti sejak kapan kondisi tersebut muncul, seberapa sering frekuensi dan intensitasnya, dan juga bagaimana pola pengasuhan di rumah. Sebelumnya, saya boleh tahu, Ibu sudah pernah bawa anak ke psikolog atau dokter anak belum ya? Belum Miss, cuman saya itu sempat cari-cari informasi. Tapi saya jadi bingung karena kan banyak dari ciri-cirinya, ada yang bilang Asperger, ada yang bilang autis, bahkan ada yang bilang ADHD. Saya jadi bingung Miss, karena gejalanya kan mirip-mirip. Itu jadi saya malah tambah khawatir Miss. Nah, memang betul Bu, gejalanya bisa mirip dengan ADHD. Tapi saya jelaskan dulu secara satu persatu ya Bu ya. Yang pertama, jadi ADHD ini adalah merupakan gangguan perilaku di mana anak sulit fokus, kebutuhan geraknya tinggi, dan juga impulsif. Jadi anak sulit untuk menunda keinginannya. Oleh karena itu, anak terlihat sangat aktif atau sulit diarahkan. Nah, untuk yang kedua, autisme. Autisme ini merupakan gangguan komunikasi dan interaksi dua arah. Tapi ciri khasnya terdapat hambatan dalam melakukan kontak mata. Jadi kalau dipanggil, anak tidak menoleh. Kemudian juga ada perilaku yang berulang atau berpola. Seperti misalnya anak suka mengulang pertanyaan, atau anak suka mengebaskan tangan atau lompat-lompat secara berulang. Sehingga untuk diajak berinteraksi dua arah, seringkali anak tidak bisa merespons sesuai dengan konteks pembicaraannya. Oke, yang ketiga adalah Asperger. Jadi Asperger ini merupakan ciri autistik juga. Hanya saja anak dengan kondisi Asperger memiliki hambatan dalam memahami interaksi sosial. Artinya mereka bisa berinteraksi dua arah, hanya saja mereka menampilkan perilaku yang sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, biasanya anak dengan Asperger memiliki minat yang spesifik atau berulang pada hal tertentu. Jadi Miss, anak saya itu bisa mengalami salah satu dari gejala itu atau bisa bersamaan? Oke, jadi untuk autisme dan ADHD sebenarnya tidak bisa komorbid atau tidak bisa menjadi penyerta ya Bu ya. Jadi mungkin hal ini terjadi dikarenakan kurangnya stimulasi perkembangan, kurangnya kesempatan, dan juga minimnya pengalaman anak dalam keseharian di rumah. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan juga asesmen seperti dengan profesional, dokter tumbuh kembang anak, psikolog anak, atau pemeriksaan lainnya untuk mengetahui kondisi anak. Oh gitu. Lalu Miss, untuk tahu pastinya anak saya itu gimana, saya harus kemana Miss? Oke, jadi untuk mengetahuinya, memang saat ini belum ada tes laboratorium yang pasti, seperti misalnya tes darah, untuk mengetahui gangguan perkembangan anak. Oleh karena itu, tim tumbuh kembang bisa berkonsultasi dan berkolaborasi juga dengan psikiater anak atau dokter syaraf anak, dan juga terapis untuk mengetahui kondisi anak. Nanti setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, maka akan mendapatkan profil kondisi tumbuh kembang anak. Nah, dari hasil profil itu, kita akan kembangkan menjadi pelatihan atau program latihan yang akan dilakukan untuk anak. Misalnya anak membutuhkan terapi okupasi, terapi wicara, atau terapi perilaku agar tumbuh kembangnya lebih optimal. Berarti terapinya harus rutin ya Miss? Nah, betul sekali Ibu. Jadi, kegiatan terapi tidak bisa hanya dilakukan sekali-sekali dan harus secara rutin dilakukan juga di rumah. Artinya, setelah mengikuti program terapi, prinsip terapinya harus diterapkan dalam pola pengasuhan di rumah, sehingga hasil lebih optimal. Baik Miss, saya akan siap mendampingi anak saya. Nah, semangat yang seperti itu sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Terima kasih banyak ya Miss. Dengan senang hati Ibu. Pada dasarnya, setiap anak adalah unik.
termasuk anak-anak dengan Asperger, autisme, dan juga ADHD. Mereka bukan tidak bisa berkembang, tetapi membutuhkan pendekatan yang berbeda. Dengan evaluasi yang tepat dan intervensi dini, mereka bisa berkembang dan belajar beradaptasi di lingkungan dengan lebih baik. Jika sahabat Mika ingin berkonsultasi terkait psikologis anak, segeralah buat janji temu dengan psikolog anak di Mitra Keluarga. Apabila sahabat Mika memiliki pertanyaan seputar Asperger, ADHD, dan juga autisme, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya, Cecilia Sinaga, psikolog klinis anak dari Mitra Keluarga Cikarang. Salam sehat dan sampai jumpa di konsultasi berikutnya. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.